أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ada. Yang selanjutnya adalah sambutan. Nanti habis saya kan dengan ini nanti dipakai. Indonesia yang dibawakan oleh Founder Sekolah Quran Indonesia pada Ustaz Supriyanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng rawuh. Adik nyuwun suwung pindah belakang ya biar Pak Polisi yang depan. Ustadz minta tolong depan untuk para muspika mawon. Adik-adik bisa geser ke belakang pindah ya. Dan sewu. Monggo Bapak matur suwun. Monggo. Kita lanjutkan. Alhamdulillah.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Camat Klupo beserta jajaran Muspika, Bapak Polsek, Bapak dan Ramil juga kami undang yang hadir, dan juga yang kami hormati Ustadz Yosi Al-Muzani beserta timnya, para asatid Sekolah Quran Indonesia, Ketua Takmir Masjid Mitra SPI, dan juga tidak lupa Bapak Ibu pengantar penerima santunan anak yatim, dan juga adik-adik anak yatim piatu yang hari ini hadir di acara muliakan anak yatim duafa dan yatim duafa dan guru ngaji. Pertama, kita bersyukur pada Allah bahwa kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di aula Sekolah Quran Indonesia yang masih sangat sederhana ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya salam dan sholawat mari kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita semua. Bapak hadirin yang berbahagia, kami di sini mewakili teman-teman dari Sekolah Quran Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya yang telah juga melonggarkan waktu, menyempatkan hadir di sini. Semoga ini bisa memberikan semangat bagi kami untuk meneruskan dakwah di Al-Quran. Yang berikutnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami masih banyak kekurangan dan kami sangat sederhana sekali Bapak Ibu semuanya, sehingga sekali lagi Bapak Ibu apabila kurang nyaman dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan Pak Camat dan jajaran Muspika bahwa Sekolah Quran Indonesia selama bulan Ramadan mengadakan banyak kegiatan. Di antaranya yang pertama Tarhib Ramadan, alhamdulillah dihadiri kurang lebih 250 jamaah dari wali santri Sekolah Quran Indonesia dan juga teman-teman remaja rohis SMP SMA se-Kecamatan Lubu. Kemudian yang kedua, kegiatan kami adalah ada buka bersama setiap hari yang alhamdulillah awalnya kita rencanakan sehari hanya 45 santri, baik santri yang mondok maupun santri yang talas tahfidz sore. Tapi alhamdulillah karena banyak dukungan dari para donatur, dari wali santri dan orang-orang baik semuanya, setiap hari kurang lebih kita bisa mengadakan atau menyiapkan 60 sampai 70 bahkan kadang 80 nasi atau porsi buka bersama. Buka
buka bersama santri penghafal Al-Quran di Sekolah Quran Indonesia yang diawali dari murojaah dan kajian. Kemudian yang kedua, bahwa ibu semuanya, Pak Camat dan jajarannya, adalah kegiatan tebar imam. Ada 6 masjid yang kita sebar imam kita tugaskan asatid kita, santri kita, karena di sini ada pondoknya Mahat Ali, Pak Camat, Pak Polsek. Mahat Ali itu adalah pondok lulusan SMA. Ada 9 santri, MC-nya ini dosennya, Pak. Nah, ini dosen bahasa Inggris yang insya Allah beliau luar biasa mendampingi anak-anak, tapi ini posisinya sudah berpulangan, Pak, karena jauh-jauh. Ada yang Bekasi, ada yang Semarang, ada yang Purwodadi, ada yang Tawangmangu, ada yang Solo, sehingga memang sudah jadwal perpulangan setelah kemarin kita pulangnya tanggal 6 ya, karena jadwal imam terakhir tanggal 5 di Kajok dan di Karanganyar. Nah, alhamdulillah respon dari takmir masjid sangat baik sekali, dan sekaligus kami di sini mengundang dari ke-6 takmir masjid itu untuk hadir di sini, dan kami anggap sebagai mitra SKI, kami siap untuk berkolaborasi di kemudian hari apapun bentuknya. Kami insya Allah siap untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Yang perlu diketahui Pak Camat, mungkin ke depan bisa lebih baik lagi dan kuotanya bisa kita tambah lagi. Itu kegiatan yang ketiga, tebar imam. Yang keempat, kita ada safari Ramadan, Pak Camat, di 8 masjid di Kecamatan Klupuh bersama Ustadz Yosi juga, karena Ustadz Yosi insya Allah sudah klik dengan kita menjadi trenernya SKI. Insya Allah Ustadz Yosi itu, beliau adalah trenernya PPA Institute dan founder Klinik Nikah Indonesia. Dan alhamdulillah mulai Ramadan kemarin, dimulai dari target, beliau siap untuk menjadi trenernya Sekolah Quran Indonesia. Nah, tahun ini alhamdulillah kita bisa 8 masjid. Kayaknya nanti tahun depan bisa safari sesekali, nanti safari bersama Muspika, Pak Camat. Ya, jadi sekali nanti kita bikin yang event yang akbar di masjid kecamatan, mungkin semua yang menyiapkan kita, tetapi ada koordinasi dengan kecamatan yang melibatkan mungkin desa-desa, kepala desa, mungkin perangkat sehingga kita kelihatan ukuahnya. Karena nonton Pak Camat, di SKI itu purpose-nya adalah membangun ukuah berbasis Al-Quran. Nah, SKI ini tidak berafiliasi ke ormas. Jadi kalau di samping Masjid Muhammadiyah, tapi kalau SKI ini umum, derek pemerintah. Nah, karena kami membangun kebersamaan ukuah, karena Quran itu kan sama, maka SKI Sekolah Quran, maka kita, purpose kita, mimpi kita adalah bagaimana umat Islam ini bersatu melalui Al-Quran. Nah, tidak terpecah belah lagi. Maka monggo nanti kerjasamanya dari Muspika, sekedar untuk memfasilitasi, untuk mengumpulkan, kami siap untuk eksekusi. Target kami Pak Camat, habis lebaran nanti kita pengen bangun forum rohis tingkat kecamatan, Pak. Karena kami tidak Muhammadiyah, tidak NU, tidak apa-apa, kami semua sama. Maka kami mohon nanti dukungan dari Pak Camat. Kami akan mengumpulkan ada forum rohis tingkat kecamatan yang anak-anak muda ini akan kami bangun menjadi remaja berdaya. Kita punya master bisnis online, Pak, dosen SKI juga, dosen Mahat Ali. Nah, ini kesempatan beliau, kalau di luar itu kelasnya sudah puluhan juta sekali tampil, tapi di SKI insya Allah gratis. Nah, ini kesempatan untuk lumpuh, Pak. Monggo nanti pripun Pak Camat kalau mau menggerakkan anak-anak muda, kami siap untuk jadi eksekusinya. Nah, maka kita mulai dari nanti insya Allah
anak-anak rohis OSIS di sekolah di sekecamatan Plupuh. Kalau Pak Camat nanti mendukung, insya Allah kami siap eksekusinya. Karena kalau sudah ada tanda tangannya Pak Camat itu beda, pasti beda. Nah, kami pengen Bapak Ibu di Plupuh ini sejuk, Islam itu bersatu. Karena muncul SKI ini, kita mulai dari kerjasama ke masjid-masjid Pak Camat. Jadi kami pengen tidak lagi terkotak-kotak oleh satu golongan, kami pengen semuanya maju bersama, bareng-bareng. Islam itu ya begini, tidak terkotak-kotak lagi. Nah, maka sudah kita mulai dari kegiatan safari dan tebar imam. Kemudian yang berikutnya program SKI adalah SKI berkisah, ada dongeng kemarin di Masaran. Kemudian puncaknya hari ini Bapak Ibu, ini adalah kegiatan perdana dari Sekolah Quran Indonesia adalah santunan anak yatim duafa. Jadi ini gandeng Pak, santunan anak yatim duafa dan guru ngaji. Nah, kenapa guru ngaji? Karena kita prihatin Pak, di sosial media yang barusan viral di Bandung atau mana itu saya lupa, ada guru tahfidz yang alih profesi menjadi pelatih anjing. Gara-gara apa? Tidak ada kesejahteraan. Gajinya hanya 700.000 sebulan. Masuknya dari jam 6 sampai jam 5. Sehingga tuntutan keluarga, tuntutan ekonomi tidak mencukupi, dia alih profesi menjadi pelatih anjing. Maka SKI nanti berusaha bagaimana memuliakan anak yatim duafa ini dengan guru ngaji. Sehingga kalau guru ngaji ini sudah kita awali, kita muliakan. Minimal ini hanya baru menjelang Ramadan. Kalau bisa nanti guru ngaji itu ya sejahtera, ya mulia. Nanti kita mau konsep SKI Pak, nanti insya Allah Pak Camat mohon doanya. Habis lebaran kita mau launching produk Pak. Kita punya produk namanya Avicenna, produk detox. Karena Nabi kita setiap 3 bulan itu melakukan cuci perut. Nah, cuci perut dengan buah sena. Maka kita siapkan nanti untuk cuci perutnya, untuk detoxnya dari produk SKI namanya Avicenna. Yang alhamdulillah perizinan semuanya sudah lengkap, sudah selesai, tinggal kita launching. Insya Allah nanti akan kita launching bersamaan dengan halal bihalal umat Islam. Kami bahasakan halal bihalal umat Islam. Nanti kami mohon kerjasamanya Pak, biar lebih banyak pesertanya. Kami insya Allah siap untuk membiayai semuanya. Dari SKI kami mohon kerjasamanya dari Muspika. Bahasanya adalah kita branding menjadi halal bihalal umat Islam Plupuh. Jadi sehingga semuanya bisa hadir. Dan sekaligus kita akan launching produk Avicenna, produk yang insya Allah bermanfaat, yang tujuannya adalah pengembangan ekonomi, sehingga pondok kita itu berdiri dibangun atas ekonomi sendiri, tidak berbasis donasi ya, tapi berbasis ekonomi. Dan ustadz-ustadz kita insya Allah ketika usaha ini jalan, insya Allah ustadz-ustadz kita akan bisa hidup lebih sejahtera. Karena kita prihatin Pak, hafal Quran, tahsilnya bagus, tapi di mana-mana rata-rata belum begitu dihargai. Nah, kami akan mencoba menjadi pelopor untuk menghargai para penghafal Al-Quran, sehingga mereka bisa lebih fokus garap didik santri karena sudah tidak mikir lagi tentang ekonomi di rumahnya. Kami akan berpikir jauh seperti itu. Nah, kemudian kami sampaikan Bapak Camat bahwa santunan ini kurang lebih 100 anak yatim dan ada 22 guru ngaji Bapak. Tapi kayaknya belum bisa hadir semua yang kita undang karena ada beberapa yang memang karena nggak ada sepeda, nggak ada yang nganter karena kondisi dan lain sebagainya, maka kita maklumi. Insya Allah yang nggak hadir dan nggak diambil akan kita antar Pak, sampai kita akan
memiliki pelayanan untuk kita antar. Nah, atau mungkin nanti dari takmir masjid juga bisa untuk membantu untuk membawakan. Nah, karena informasi yang kami terima itu ada anak yatim yang secara psikologis kena gangguan, Pak. Orang tuanya juga, sehingga nggak bisa hadir. Ini ada, Pak, kami punya data sehingga diwakilkan. Kami mohon maaf Pak Camat, Pak Polsek, memang belum maksimal, kami baru segitu. Tapi kami memang minta berkahnya untuk diberkahi di sini, dan nanti di akhir acara kami mohon doanya nanti bersama anak yatim untuk keberkahan kita semua, untuk SKI yang lebih maju lagi, untuk SKI yang bisa bermanfaat untuk umat dari sisi Qur'annya juga sisi sosialnya. Insya Allah kita akan segera juga mengembangkan dari sisi sosial kemanusiaan. Nah, nanti kita mau branding apa SKI peduli, apa kami masih memikirkan nama yang powerful. Mungkin kalau Pak Camat punya ide nama apa di kemanusiaan kita, mungkin bisa ini. Karena kita pengen kemanusiaan ini tidak terbalut dengan ormas tertentu, tapi kita pengen kemanusiaan ini adalah for all, untuk semua. Sehingga SKI yang sudah kita bangun brand menjadi ukhuwah ini sekaligus kita akan mengembangkan di kemanusiaan. Mungkin itu Pak Camat beberapa kegiatan yang alhamdulillah di bulan Ramadan yang luar biasa ini menurut kami, karena kami baru perdana. Mudah-mudahan bisa berlanjut dengan kegiatan yang lebih baik lagi, ditingkatkan lebih secara kualitas maupun kuantitasnya. Dan kami mohon maaf sekali lagi, mungkin harapan Pak Camat seperti kemarin, tahun-tahun kemarin, kalau saya di Layismu itu bisa kisaran 600 bahkan sampai 1000. Tapi ini kami membranding di SKI, masa bakti kami di Layismu sudah selesai, Pak. Tapi kami tetap memantau untuk diteruskan. Kami memfasilitasi, ada teman-teman yang mungkin anti golongan yang nggak mau ke salah satu golong, kami fasilitasi di SKI ini biar semua bisa masuk tanpa membeda-bedakan. Tujuan kami hanya itu, Pak. Dan kami siap bersinergi, berkolaborasi dengan siapapun, dengan masjid manapun, dengan pihak manapun. Dan alhamdulillah sudah jalan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon nanti sambutan dari Pak Camat, tanggapan apa yang kami sampaikan tadi. Dan sekali lagi mohon doa restunya kegiatan demi kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari founder Sekolah Quran Indonesia Ustaz Supriyanto yang telah memaparkan program-program SKI selama bulan Ramadan. Sambutan selanjutnya dari Muspika Kecamatan Gunung yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Camat Bapak Edi Purwanto. Kepada Bapak Edi Purwanto kami mohonkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Muspika atau beliau wakili yang kami hormati, Bapak Kapolsek, wakil Pak Joko dan Mas. Kemudian Pak Daramil Bunurawo diundang ya, diundang ya. Yang tentunya kami hormati founder sekaligus pendiri SKI Indonesia ya, Mas Ustadz Supriyanto S.Kom. Ustadz Asadin SKI Lubuh, yang tentunya saya hormati Ustadz Yunsi Al-Muzani sekaligus trainer dari BPA Institute,
yang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya rawuh, anak-anakku, adik-adik sedheripun ingkang kula tresnani, ingkang kula banggaken. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini, di waktu-waktu kita, hari-hari terakhir, jam-jam terakhir, menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, kita akan mengakhiri bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah sampai hari ini, detik hari ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, masih insya Allah nikmat iman Islam selalu tersemayam bagi benak kita. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar langkung-langkung pun founder SKI Mas atau Pak Ustadz Supriyanto yang selalu kolaborasi, selalu berkomunikasi dengan baik dengan kami. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tebar muliakan anak yatim duafa dan guru ngaji. Alhamdulillah ini masih di tahun pertama ya Pak Ustadz ya, di tahun pertama, dan SKI ini di Kecamatan Lupo ini berdiri, saya masih ingat saya kebetulan pertama kali ataupun baru bertugas di Kecamatan Lupo. Saya pertama datang tiba-tiba dapat undangan, kalau tidak salah saya belum ada 1 minggu itu, masih pertama kali saya diundang ke sini. Ya di sini tempatnya, duduknya kalau tidak salah ya di sini. Alhamdulillah ini kalau tidak salah ini tahun ketiga, malahan di tahun ini sudah bisa memberikan sebuah kegiatan, memberikan kemuliaan ataupun santunan kepada anak-anak kita, kurang lebih untuk anak yatim 100 dan guru ngaji 22. Alhamdulillah, berapapun nilainya, berapapun jumlahnya itu tidak masalah, tapi niatan, kebaikan para donatur, kemudian langkung-langkung, keluarga ageng, seluruh asatid ya, mengelola kegiatan GSK ini mudah-mudahan menjadi amalan yang betul-betul dapat pahala kebaikan Allah SWT. Terkhusus untuk anak-anak semuanya yang hari ini nanti akan menerima, mudah-mudahan apa yang diterima ini tentunya jangan dilihat nilainya, tapi betul-betul ini akan memberikan keberkahan bagi penjenengan semuanya. Selanjutnya tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Ustadz, bahasanya kegiatan DSK ini banyak sekali, apalagi di bulan Ramadan ini, mulai dari di awal tadi buka bersama, kemudian juga apa Pak Ustadz sampai lupa saya, tebar imam, safari Ramadan. Dari 3 kegiatan tadi sampaikan, mungkin ada benang merah dengan kami, dan sebetulnya di angan-angan kami juga saya pengen sekali yang namanya safari Ramadan. Meskipun kita itu safari Ramadan itu rutin dari pimpinan Ibu Bupati di kecamatan biasanya 1 kali, tapi untuk kita kami punya angan-angan jadi Pak, tapi dereng kelakon. Itu bagaimana kita paling tidak sekali tempo kita bisa silaturahim, bisa bersafari bersama. Tapi memang di benak kami waktu itu, kalaupun mungkin ada beberapa di wilayah kecamatan lain itu hanya muspika, itu menurut saya kok saya kurang puas gitu. Dan maksud saya itu bisa menggandeng dari komponen yang lain. Jadi misalnya mungkin dari tadi unsur keagamaan, karena di Kecamatan Lupo ini yang saya tahu untuk organisasi khususnya
keagamaan Islam lah ya, itu kan ada satu NU, ada Muhammadiyah, ada kemudian MTA juga ada, LDI juga ada. Harapan kami tentunya kita semuanya bisa sinergi. Jadi kalau misalnya kami melaksanakan kegiatan hanya menggandeng, betul sekali tadi Pak Ustadz tadi menyampaikan salah satu mungkin kelompok, tentunya nanti kita kok enggak menjadi orang tua yang baik istilahnya. Makanya alangkah baiknya, dan saya sangat setuju sekali, tentunya nanti ada inisiasi, dan saya kira akan tetap mendukung program yang memang itu untuk kemuliaan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk warga masyarakat Kecamatan Tugu. Dan tentunya untuk SK ini bukan hal yang perlu kita ragukan lagi pada anak-anak kita semuanya di sela-sela pendidikan umum ya, di masing-masing sekolah yang mereka tempuh, namun masih ada peluang, masih ada sebuah pemikiran, masih ada sebuah yang saya terobosan dari para founder yang ada di Kecamatan Tugu yang diinisiasi Pak Ustadz Supriyanto ini, sehingga anak-anak yang memang notabene berada di pendidikan umum namun juga tidak kalah dengan yang tentunya nanti anak-anak yang di pendidikan pondok pesantren. Lebih-lebih tadi sudah sampaikan bahwa kegiatan di sini luar biasa, sehingga harapan kami mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selaku wali santri, insya Allah nanti tambah tahun, tambah ngeremboko, tambah kathah Pak Ustaz. Kalaupun yang saya tadi sampaikan dengan kondisi yang sederhana seperti ini, insya Allah Rasul kita mengajarkan kesederhanaan. Kemewahan itu ya terkadang membuat orang lain itu takut untuk mendekat. Wah, kayak apa iramu mesti bayarannya oke. Nggih bono mboten. Nah, ngoten lho Pak. Enak sekolah api banget. Mesti toh. Persepsi orang tuh di awal itu pasti melihat nek sekolah nang kono kuwi mesti bayar oke banget kan ngoten. Nah, kalaupun ada ya, semua karena kebaikan atau donat dan sebagainya, pasti orang tahunya setelah masuk di dalamnya. Tapi kalau orang awam itu akan melihat makanya jangan berkecil hati dengan kondisi yang ada. Insya Allah nanti tambah tahun di usianya yang semakin nambah ya, insya Allah nanti akan meningkat apapun ya, untuk kebaikan kita bersama. Kemudian saya sangat setuju nanti mungkin di tahun yang akan datang kita sudah merencanakan kegiatan bersama, mungkin safari Ramadan, di mana itu juga mengakomodir baik itu dari Rois ataupun itu dari mungkin para remaja-remaja yang ada, mungkin juga ada Pak Ustadz sekalian, mungkin kalau di sini kolaborasi, jadi ada NU juga ada, Muhammadiyah juga ada, LD juga ada, MTA juga ada. Alangkah baiknya, alangkah senangnya kita melihat itu semuanya. Bukan tidak setiap hari, tapi kan paling tidak kita ada kebersamaan bersama. Oh, ternyata memang ukhuwah Islamiyah itu betul nyata dan nampak di Kecamatan Tugu. Mari mindset pikiran kita Kecamatan Tugu dulu. Insya Allah nanti melalui contoh-contoh itu nanti wilayah-wilayah yang lain tentunya akan melihat wah luar biasa di Kecamatan Tugu kolaborasi kerjasama yang antara umarok, para ulama luar biasa. Nah itu yang kita lebih-lebih saya selama 3 tahun di sini melihat Kecamatan Tugu ini kecamatan yang menurut saya adem ayem, guyub rukun. Yang melihat guyub rukun, adem ayem, dan kehidupan bermasyarakatnya menurut saya sangat-sangat kondusif, sangat-sangat humanis. Karena tentunya kalau kita ke kecamatan lain yang notabene sudah wilayah perkotaan, nuansa guyub rukunnya akan berbeda dengan yang lain. Inilah yang selalu kita kedepankan. Kami menyampaikan seperti ini karena menurut kami sendiri di jajaran pemerintahan, baik dinas instansi yang ada di Kecamatan Tugu
Kalian tahu ada muspika, ada instansi dinas yang lain, ya, mulai pertanian, mungkin KUA, kemudian sekolah. Nah, ini sekolah itu ada SMA, ada SMP, ada MAN, ada MTSN, kemudian jajaran pendidikan. Alhamdulillah semua itu sangat guyup rukun, sangat luar biasa. Ketika ada kegiatan yang kayak tahu di Kecamatan Luko ini semuanya bergandengan tangan sukses. Itu terbukti beberapa kegiatan sudah kita lalui bersama sukses. Dan kami melihat contoh ibu ini yang saya tahu pengajar di SMK gitu nggih. Nah ini SMK itu Bapak Ibu itu miliknya siapa? Provinsi. Kalau di Kecamatan Luko SMK, SMA, ya, nopo boleh Bu, MAN itu sinergi dengan kita luar biasa. Kalau kecamatan lain saya nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi bisa sinergi meskipun kami itu miliknya provinsi, kami ini berada di kabupaten ternyata kolaborasi. Lah koyo ngono kuwi to Pak, kudune ya harusnya seperti itu. Kadang kan enten Pak, aku mau provinsi kok, nggak ada, tapi alhamdulillah di Kecamatan Luko ini luar biasa. Nah, hal-hal seperti inilah yang tentunya menjadikan kita bersama. Juga tidak kalah pentingnya Pak, umpama sapari Ramadan, ya, tarwih keliling misalnya, itu juga diajak itu para kepala-kepala itu. Nanti kita itu tidak perlu satu tim, beberapa tim. Oh di Kecamatan Luko ada 16 loh. Nah, jenengan satu hari satu desa niku mangke nyun sewu sak Ramadan entek nggih mubeng. Nah, tapi kita sebagai tim saya Pak Kapolsek Pak Daramil ya jangan sama-sama pisah. Tapi timnya itu kolaborasi antara baik dari nanti ada Pak Ustadz, ada dari jajaran pendidikan, ada jajaran dari Kemenak. Nah, luar biasa. Nggih. Tuh. Kemudian untuk selanjutnya juga kami mendoakan Pak. Ya, saya kalau ngomong kan tidak enak. Iya ada Bu Dina ternyata termasuk salah satu siswanya yang dari sini paling banyak ya di Tunas Harapan ya. Bu Dina gitu. Jadi ngeten Pak. Beberapa waktu yang lalu kami juga diundang jadi pentas harapan daripada ZIS itu di Burangan juga, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan sekarang ini baik itu dari organisasi masyarakat, dari pemerintah, dari siapapun itu akan menjadikan kebaikan bagi kita semuanya, karena negara kita ini saat ini memang masih berkutat 3 hal Pak. Satu adalah penurunan angka kemiskinan ekstrim karena dampak COVID-19 ternyata angka kemiskinannya itu naik. Kemudian yang kedua adalah penurunan angka stunting. Nah itu. Kemudian yang ketiga tentunya adalah salah satunya adalah untuk mengurangi ataupun sekarang yang masuk di anggaran dana desa itu adalah menekan tingkat penyalahgunaan narkoba yang menjadi titik berat. Dan 3 hal itu ini menjadi prioritas khususnya pemerintah desa dalam hal ini pemberian dana desa itu. 3 hal itu harus dianggarkan kegiatannya, dan alhamdulillah kita juga selalu mendampingi apa saja Bapak Ibu semuanya, dan salah satunya ya, kegiatan pemberian santunan, pemberian sembako pada saudara-saudara kita yang nyun sewu mungkin kurang beruntung dan sebagainya ini, itu juga salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Untuk yang terakhir, insya Allah kalau tidak salah kita sudah di penghujung Ramadan, mungkin tinggal hari ini atau besok ya Pak. Insya Allah nanti kita akan mengakhiri Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Tentunya di hati kita ada 2 hal, mungkin untuk adik-adik senang Arab bodoh ya, Arab bodoh senang, mungkin untuk kita juga
senang juga karena insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah SWT, sehingga di hari raya Idul Fitri kita diangkat derajat kita, dosa-dosa diampuni, sehingga kalau orang Jawa mengatakan kita sudah suci, ya, Idul Fitri kembali suci. Kemudian yang sedih hati kita akan meninggalkan bulan Ramadan, dan kita selalu mohon doa, selalu mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya, tapi kita nanti akan dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan. Saestu nyuwun keikhlasanipun, nyuwun dipun sepunten sedayanipun. Akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini Pak Ustaz.